Oke, videonya sudah tampak ya. Yuk. Oke, eh, kita coba mulai ya. Selamat pagi. Mungkin saya perkenalkan diri dulu saja ya. Ya, nama saya Ida Bagus Pranadia Brahmadita. Teman-teman bisa panggil saya IB. Nah, di sini saya akan ya memfasilitasi dan menemani teman-teman dalam perkuliahan ini ya. MA 1101 Matematika 1 semester 1 tahun akademik 2025-2026 gitu. Nah, mungkin di pertemuan pertama saya akan coba jelaskan dulu mengenai ya tentang perkuliahan ini dan aturan-aturan perkuliahan serta silabusnya. Ya, apakah sudah terlihat silabusnya? Terlihat, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah terlihat, Oke. Pak. Oke, kita coba lihat sama-sama ya. Nah, mungkin yang pertama ke ini ya, kredit ya. Jadi mata kuliah MA 1101 Matematika 1 itu memiliki kredit 4 SKS dan nanti dalam satu minggu itu ada 2 kali pertemuan ya. Di hari Senin jam 10 sampai 12 dan hari Rabu kalau tidak salah jam 14 sampai 16. Nah, tapi jam perkuliahan itu, 1 jam perkuliahan hanya 50 menit. Jadi nanti kita bisa akhiri perkuliahan sekitar ya 11.40-an ya. Lalu prasyarat untuk mata kuliah ini adalah pemahaman mengenai matematika SMA. Nah, sebelumnya saya tanya dulu di sini, adakah yang menggunakan kurikulum Merdeka waktu SMA? Saya, Pak. Saya, Ada, Pak. Pak. Saya, Pak. Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, Saya, oke. Pak. Saya, Ya, Pak. ternyata lumayan banyak ya. Nah, dari teman-teman yang belajar dengan kurikulum Merdeka, apakah ada yang hanya mengambil matematika wajib? Saya, Pak. Saya, Saya, Pak. Pak. Boleh raise hand? Silakan raise hand. Oke, Ayu Putri. Oke, sekarang coba saya tanya Ayu Putri. Baik, Pak. Ya, kalau Ayu Putri di matematika wajib belajar trigonometri nggak? Belajar, Pak. Cuma kayak dasarnya saja. Belajar cuma Cuma awal-awal saja, Pak. Belajarnya itu nggak sampai awal-awal saja. banyak itu. Iya. Oke. Kalau limit Limit tidak ada, Pak. tidak ada limit. Oke. Berarti otomatis Tidak turunan ada. dan integral juga nggak ada ya di matematika matematika wajib. Tidak ada, Pak. Tidak ada materinya ya. Oke, harusnya Tidak yang ada, lain Pak. sama ya. Kalau oke, terima kasih Ayu ya. Mungkin saya coba ke yang lain Baik, terima memastikan. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Mungkin Muhammad Rasya. Iya, Pak. Ya, Muhammad Rasya hanya mengambil matematika wajib. Ya, betul. Oke. Nah, berarti sama dengan Ayu tadi ya. Kurang Hanya lebih sama. Kurang lebih sama. kurang lebih sama. Berarti di matematika wajib tidak ada materi, limit, Ya, limit, integral, turunan nggak ada.
Oke. Terus trigona juga cuman gak sampai aturan sinus kosinus kalau gak salah. Oh, oke, oke. Hmm. Oke, sip, sip. Oke, terima kasih. Ya, makasih Nah, Pak. mungkin, ya, sama-sama. Ya, mungkin saya coba tanya yang, nah sekarang saya coba tanya yang mengambil matematika lanjut. Siapa yang mengambil matematika lanjut? Coba Muhammad Gatan. Iya Pak. Ya, kamu ngambil matematika lanjut? Iya Pak ngambil. Di matematika lanjut, di matematika lanjut ada, kalau trigonometri harusnya ada ya, aturan, apa tadi, aturan sin, aturan cos, Ada Pak. ada. Kalau limit ada, Limit juga ada. turunan ada ya. Turunan sama integral nggak ada. Gimana? Cuman Sorry. sampai limit Pak. Limit ada, Iya, turunan cuman ada. di sekolah saya cuman sampai limit. Habis itu nggak dilanjutin ke turunan integral gitu. Oh, kenapa gitu? Nggak tahu soalnya kata guru saya langsung dilanjut. Habis itu langsung pindah materi ke lingkaran, elips gitu-gitu Pak. Oh, iya, iya. Oke, sip, sip. Berarti hanya limit ya, turunan dan integralnya tidak dibahas. Iya Pak. Oke, sip. Oke, terima kasih. Siapa tadi? Sorry. Eh, barusan siapa yang menjawab? Gatan Pak. Gatan. Oke, terima kasih ya Makasih Gatan. Pak. Ya makasih Pak. Oke, mungkin yang gantian yang lain, Rehan Zakaria. Pak, Ya, di sekolah kamu, kamu ngambil matematika lanjut. ngambil Pak. Ya, berarti ada materi limit, turunan, dan integral. Ada limit turunan integral ada. Oh, lengkap ya, berarti dibahas sampai integral. Bahas sampai integral. Oke, sip, sip. Oke, berarti ya kalau saya ambil sampel tadi bervariasi juga ya. Ternyata ada yang mengambil matematika lanjut, tapi pembahasannya tidak sampai ke integral. Ya sebenarnya idealnya sih untuk mata kuliah ini tuh akan lebih baik ketika teman-teman sudah belajar matematika lanjut gitu. Karena udah ada bekalnya. Tapi ya untuk yang tidak mengambil matematika lanjut ya tidak apa-apa. Nanti kita coba sama-sama belajar saja ya. Dan mungkin ya karena ini sekarang kita ya di jenjang perkuliahan gitu ya. Ya teman-teman juga harus lebih aktif untuk belajar sendiri ya, membaca materi dan latihan soal. Oke, mungkin saya coba lanjutkan ke pustaka utamanya, itu buku kalkulusnya karangannya ada 3 orang sebenarnya, Del Farberg, Edwin Purcell, dan Steve Rigdon. Tapi biasanya yang disebutkan orang itu adalah buku kalkulus Purcell. Nah, kalau orang bilang buku kalkulus Purcell ya yang kita pakai ini ya nanti ya. Nanti mungkin akan saya share eh, filenya di Teams kelas ya. Lalu untuk pustaka tambahan, sepertinya saya nggak gunakan. Saya hanya gunakan pustaka utama, tapi ya mungkin kalau ada tambahan materi bisa saya ambil dari yang tambahan saja. Tapi mungkin fokusnya ke yang utama dulu saja ya. Oke, lalu capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK ya. Nanti bisa teman-teman dicoba baca sendiri. Oke, tapi secara ringkasnya ya kalau di sini kan FITB ya teman-teman ya. Iya kan? Ya Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Pak. Jadi rumpun Ya ilmunya Pak. kan ya ada setengah engineering atau teknik, setengah lagi ke ilmu kebumian ya.
Ya mungkin harapannya sih paling tidak nanti setelah mempelajari mata kuliah ini ya teman-teman bisa menerapkan berbagai metode matematik yang telah dipelajari ke keilmuan teman-teman di kebumian ya. Paling tidak seperti itu, tapi kalau lebih bagus lagi, ya bisa lebih bagus lagi kalau teman-teman mengerti reasoning di balik setiap metode yang ada di sini. Gitu. Kenapa kok nanti integral itu seperti ini, kenapa turunan seperti ini, nah itu akan lebih bagus lagi. Tapi karena teman-teman rumpunnya bukan di ilmu matematika yang MIPA gitu ya, ya paling tidak teman-teman bisa menerapkan metode-metode yang ada di sini. Gitu. Oke, lalu silabus ringkas. Nanti kita akan awali dari bilangan real, dari operasi bilangan, operasi aljabar, persamaan, terus ada pertidaksamaan, terus ada grafik persamaan, grafik fungsi, daerah asal, daerah hasil, fungsi, terus ada trigonometri juga. Nah, dari pengantar itu baru nanti kita masuk ke kalkulusnya, yaitu limit, turunan, integral, beserta aplikasinya. Terus di akhir ada materi tentang fungsi transenden. Nah, ini mungkin baru ya, di SMA itu nggak ada ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba ya belajar sama-sama ya. Nah, terus evaluasinya, itu ada beberapa komponen. Yang pertama ada ujian tengah semester, itu bobotnya 35%, nanti diadakannya di hari Sabtu 1 November 2025. Nah, ini sekalian saya mention juga, kalau di TPB, itu UTS-nya nanti di hari Sabtu ya, UTS-nya. Jadi gantian dengan fisika dasar dan kimia dasar. Sebelum ini ada kuliah nggak untuk teman-teman FITB? Sudah ada kuliah sebelum kuliah? Sudah, Pak. Ada, Udah. Pak. Ada, Pak. Sudah, Pak. Kuliah apa barusan? Bahasa Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Iya, Pak. Oh, bahasa Inggris semester ini ya? Bukannya semester depan? Iya, apa semester ini, Pak? Oh, Ada di KSM. oh ada di KSM. Oke, oke. Oke, untuk sains dasarnya berarti ini pertama ya, matematika dulu. Fisika dasar dan kimia dasar belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya. Oke. Oke, gitu ya. Jadi kalau mata kuliah Mafiki, TPB, itu UTS-nya di hari Sabtu, bergantian dengan fisika dan kimia dasar. Nah, tapi nanti untuk komponen yang kedua, yaitu UAS, ujian akhir semester, dengan bobot 35%, itu diadakannya kalau lihat silabus di hari Senin. Jadi di hari kerja reguler ya, 22 Desember 2025. Nah, ini tolong dicatat ya. Jangan sampai terlewat. Lalu komponen yang ketiga ada kuis bersama fakultas atau KBF, itu disamakan dengan kelas FITB yang lain, bobotnya 10%. Nah, mungkin sebagai gambaran, kuis di perkuliahan itu mirip dengan ulangan harian. Kalau teman-teman ketika SMA dulu ya. Jadi kuis itu mirip dengan ulangan harian. Jadi ya silahkan dipersiapkan juga karena ini memiliki bobot di komponen penilaian juga. Terus yang keempat, ada proyek mini dengan bobot 10%. Nah, proyek mini ini nanti teman-teman semacam mengaplikasikan suatu metode yang sudah dipelajari di kuliah ini ke kasus yang relevan dengan fakultas teman-teman, yaitu di kebumian. Nah, tapi nanti seperti apa proyek mininya, itu saya juga belum tahu. Nanti masih akan didiskusikan bersama koordinator mata kuliah dan dosen pengampu yang lain.
Terus komponen yang terakhir ada PKH, PR, keaktifan, dan nilai harian. Itu bobotnya 10%. Gitu ya. Nanti ya agar ya kalau mau nilai maksimal ya silakan dikerjakan PR dan latihan-latihan yang lainnya. Nah, terus ada indeks. Nah, ini mungkin saya sebutkan juga kalau di perkuliahan nilai teman-teman itu akan dikategorikan berdasarkan indeks ini ya. Jadi ada indeks A, AB, B, BC, C, D, dan E. Nanti nilai akhirnya itu akan dikonversi berdasarkan aturan yang ini. Jadi kalau misalkan teman-teman dapat nilai akhir lebih besar atau sama dengan 80, berarti nanti dapat A. Kalau di antara 73 sampai 80, berarti dapat AB, dan seterusnya ya. Terus berdasarkan aturan akademik, untuk lulus mata kuliah TPB semester 1, oke ini diperhatikan ya, ini semester 1 ya. Lulus mata kuliah TPB semester 1, itu teman-teman butuh minimal D. Oke, jadi D itu sudah lulus untuk mata kuliah semester 1. Tapi kalau mata kuliah semester berikutnya, itu minimal harus C biar lulus. Ya, ya tapi harapannya ya sebisa mungkin ya teman-teman harus berusaha untuk mencapai nilai yang maksimal ya. Jangan hanya ingin lulus saja terus ya belajarnya seadanya biar dapat D saja gitu, jangan ya. Tapi ya sebisa mungkin dimaksimalkan usahanya. Nah, lalu kalau tidak lulus gimana? Kalau tidak lulus, ya artinya teman-teman harus mengambil kembali mata kuliah ini di semester berikutnya. Opsinya bisa mengambil di semester pendek atau di semester reguler, tapi kalau di semester reguler nanti bareng bersamaan dengan adik tingkat ya. Ya sebisa mungkin ya diusahakan untuk lulus dulu ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak mengenai silabus ini? Yang bagian awal dulu, karena ada bagian yang lanjut. Silakan, ada pertanyaan? Belum ada? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Rahasia. Saya mau bertanya yang poin evaluasi nomor 3, yang kuis bersama fakultas, itu diadainnya ketika kelas atau sesudah kelas? Oke, KBF itu diadakan ya ketika kelas nanti ya. Jadi di sela-sela kelas itu ada KBF, mungkin ya sekitar 30 sampai 40 menit mengerjakan kuisnya. Jadi tidak lama ya, 30 sampai 40 menit saja. Makasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, siapa? Radit? Raditya, Pak. Ya, gimana? Eh, untuk KBF-nya, Pak, apakah itu dia untuk satu bab aja atau beberapa bab gitu, Pak? Oke, untuk KBF nanti ya kami akan diskusikan dulu dengan dosen pengampu yang lain. Jadi bisa satu bab, satu kuis, atau bisa beberapa bab, itu tergantung kesepakatan dengan yang lain. Gitu. Terima kasih, Gitu ya. Pak. Ya, nanti mengenai materi KBF ya, saya akan infokan di Teams kelas ya. Oke, presensi.
Nah, untuk presensi harusnya sudah bisa presensi di CX. Coba teman-teman buka CX lewat browser coba. Terus buka jadwal kuliah, terus klik mata kuliahnya, terus tandai hadir. Ada yang sudah bisa? Udah Nah, bisa, ini Pak. nama sudah bisa ya? Oke. Ya, kebetulan nama saya sepertinya belum di-input oleh Dit sama. Jadi mungkin saya ya nanti minta staff Dit sama dulu untuk menginput biar nanti saya bisa buka dan tutup presensinya. Gitu. Ada lagi? Oke, kalau belum saya coba lanjut ke satuan acara perkuliahan atau SAP dari Matematika 1. Jadi mata kuliah ini akan dilaksanakan sekitar 15 minggu perkuliahan ya. Dengan uraian materi seperti ini. Jadi di minggu pertama. Nah, sebenarnya rencananya akan ada tes awal, tapi karena kita sekarang online ya, daring, jadi nggak memungkinkan untuk mengadakan tes ini. Dia kita eh, membahas mata kuliah saja dan materi awal yaitu bidang April. Terus nanti di hari Rabu berarti dilanjutkan ke subbab berikutnya ya, pertidaksama dan nilai mutlak. Dan nanti untuk uraian materi berikutnya bisa teman-teman baca di silabus. Nanti akan saya share di Teams ya. Nah, materi yang dipelajari di Matematika 1 itu lebih ke kalkulusnya ya. Kalkulus. Jadi meliputi fungsi, limit, turunan, dan integral. Untuk materi lain seperti matriks, vektor, terus apa lagi? Hmm, kombinatorik ya atau kombinasi permutasi gitu-gitu itu nggak dipelajari di mata kuliah ini. Jadi meskipun namanya matematika 1, tapi materi yang dibahas lebih ke kalkulus ya. Ya, statistika juga nggak ada di sini ya. Oke. Nah, mungkin di akhir akan ada materi baru. Ini di SMA memang tidak ada, tapi tidak apa-apa ya. Nanti ya kita coba bahas bersama-sama. Namanya fungsi transenden. Nah, di sini diperkenalkan fungsi logaritma natural. Ya, sebenarnya ini mirip dengan logaritma yang biasa ya. Tapi basis dari logaritma itu ya berbeda gitu. Ya, nanti di bagian akhir nanti kita akan bahas ya. Nah, yang perlu diperhatikan mungkin yang ini ya, tanggal UTS dan UAS. UTS-nya di 1 November, hari Sabtu. Materinya dari subbab 0.1 sampai 3.6. Terus UAS-nya di 22 Desember, hari Senin kalau tidak salah. Materi UAS dari subbab 3.8 sampai 6.9. Gitu ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, mungkin saya coba lanjut ke informasi dan aturan kuliah dulu. Yang pertama, nanti teman-teman bisa ya melihat hasil penilaian kuliah, baik itu kuis maupun berkas ujian. Tapi mungkin ini nanti ya di akhir setelah perkuliahan selesai gitu. Lalu nanti pada saat teman-teman ujian,
itu tidak boleh terlambat lebih dari 30 menit. Nah, kalau terlambat lebih dari 30 menit dengan alasan apapun, ya mohon maaf, kami tidak bolehkan teman-teman untuk mengikuti ujian. Jadi jangan sampai terlambat. Nah, lalu jika tidak mengikuti 2 kali ujian, UTS dan UAS dengan alasan apapun, itu tidak kami bolehkan untuk mengikuti ujian pengganti atau susulan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman hanya tidak ikut di salah satu saja, bisa di UTS atau UAS, itu akan ada ujian susulan atau pengganti di hari Jumat tanggal 2 Januari 2026. Nah, nilai ujian yang diperhitungkan itu hanya 0,9-nya dari ujian pengganti tersebut. Nah, lalu nanti kalau misalkan teman-teman dapat nilai D atau E, itu nanti ada kesempatan untuk mengikuti ujian reevaluasi. Atau mungkin ini kalau di SMA itu mirip dengan remedial ya, remedial yang dilaksanakan pada hari Rabu 7 Januari 2026. Nah, untuk perhitungan nilai akhir setelah mengikuti ujian reevaluasi atau remedial seperti ini. Nah, mungkin ini akan saya sebutkan juga nanti di akhir ya, untuk mengingatkan bagaimana menghitung nilai akhir setelah ujian reevaluasi. Nah, intinya, nanti ketika teman-teman mengikuti ujian reevaluasi, apapun nilai ujian reevaluasi teman-teman, ya maksud saya berapapun nilai ujian reevaluasi teman-teman, itu tidak akan menurunkan nilai akhir. Gitu. Nah, indeks penilaiannya setelah mengikuti ujian reevaluasi itu seperti ini. Jadi ketika teman-teman mengikuti ujian reevaluasi, indeks maksimal yang bisa teman-teman peroleh itu hanya sampai C ya. Jadi naiknya hanya sampai C. Gitu. Nah, kalau mau dapat A berarti ya jangan sampai ujian reevaluasi gitu. Jadi harus bagus nilainya. Nah, nomor 8, kalau misalkan tidak mengikuti salah satu ujian dan tidak ikut ujian pengganti juga, maka nanti ya otomatis akan mendapatkan nilai akhir E dan tidak dapat mengikuti ujian reevaluasi. Jadi ya diperhatikan juga jadwal ujiannya yang tadi ya, jangan sampai terlewat. Nah, lalu untuk ujian reevaluasi dan ujian pengganti itu sama-sama tidak ada susulannya atau tidak ada penggantinya. Misalkan ya kalau tidak ikut reevaluasi atau tidak ikut pengganti, ya tidak ada ujian pengganti untuk ujian itu ya. Jadi kesempatannya hanya di sini saja. Nah, lalu nilai akhirnya itu hanya diperoleh dari evaluasi seperti yang tercantum di sini tadi. Nah, yang 5 ini. Jadi nanti saya harap teman-teman kalau misalkan merasa nilainya kurang, itu jangan meminta untuk menambah atau jangan meminta untuk diberikan tugas lagi gitu. Karena komponen penilaiannya itu hanya ini saja. Itu kalau misalkan saya tambahkan tugas pribadi untuk teman-teman, artinya ya saya menyalahi aturan di sini. Gitu. Makanya saya sarankan ya silakan dimaksimalkan saja di 5 komponen ini. Kalau mau nilai teman-teman maksimal. Gitu. Nah, lalu yang poin nomor 11 itu penting. Jadi segala kecurangan akademik akan mendapatkan sanksi berupa nilai E. Jadi nanti kalau teman-teman mencontek atau melihat HP ketika ujian,
dan terbukti gitu ya, berarti langsung mendapatkan nilai E dan tidak lulus mata kuliah ini. Dan sebagai informasi juga, kalau ada pelanggaran akademik, nanti akan dicatat oleh Direktorat Pendidikan ya. Dan ya setahu saya sih, kalau ada pelanggaran akademik, maka teman-teman otomatis tidak akan bisa mendapatkan predikat cum laude untuk ketika lulus nanti gitu ya. Jadi akan dapat catatan merah gitu ya dari Direktorat Pendidikan. Jadi ya saya sarankan silakan ya jujur saja dalam menjalani perkuliahan. Nah, lalu ini aturan yang baru, persentase kehadiran minimal 70%. Jika tidak memenuhi, indeks nilai akhirnya akan diturunkan satu tingkat. Jadi misalkan teman-teman dapat B, tapi kehadirannya kurang, berarti nilai teman-teman akan diturunkan satu tingkat menjadi BC. Gitu ya. Itu aturan perkuliahan. Terus ada titipan dari Ditsama, Direktorat Persiapan Bersama, ini ada etika berpenampilan di lingkungan kampus. Jadi ya ini bisa dibaca sendiri, tapi intinya adalah ya ketika teman-teman kuliah, silakan berpakaian dan berpenampilan yang bebas dan rapi saja. Nah, parameternya ya bisa dibaca sendiri ya. Sebenarnya kalau dari saya pribadi, ya saya nggak terlalu mempermasalahkan penampilan teman-teman. Tapi karena ini adalah aturan dari Direktorat Persiapan Bersama, ya harus saya sampaikan juga ya. Dan harus dipatuhi juga. Gitu. Oke. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan nggak? Silakan teman-teman jika ada pertanyaan. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan Muhammad Fadli. Ya, untuk jika keterlambatan di kelas, apakah ada sanksinya kehadiran di kelas? Perlambatan di kelas. Oke. Hmm. Sebenarnya kalau mengikuti aturan di silabus ini, ya tidak ada ya. Tapi mungkin saya tetapkan saja, ya seperti ujian saja deh. Paling tidak ya, paling telat ya 30 menit gitu ya. Jadi kalau datang, misalkan kuliahnya jam 10, kalau datangnya lebih dari 10.30 ya, tidak saya anggap hadir ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, tapi ya tolong hadir tepat waktu ya. Karena kalau teman-teman terlambat, yang rugi ya teman-teman sendiri. Nanti ada materi yang teman-teman tidak bisa ikuti kalau misalkan terlambat. Ada lagi? Sebentar. Untuk present, oh sudah tadi. Izin, boleh minta silabus? Boleh. Nanti saya bagikan di tim sekelas ya, silabus ini. Sebentar. Ini.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sambung ke materi saja. Oke, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Sudah ya? Oke. Oke, kita mulai dari bab 0, yaitu tentang pengantar, sebenarnya pengantar kalkulus atau prakalkulus ya. Bukan. Jadi di bab ini ada 7 sebab yang kita akan bahas. Mungkin hari ini hanya satu sebab saja, yaitu tentang bilangan real. Oke, hari ini nggak mau. Nah, oke, kita mulai dari bilangan real dan jenis-jenis bilangan dulu. Jadi ada beberapa jenis bilangan yang akan kita bahas ya. Yang pertama bilangan asli, itu bilangan dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus ada bilangan cacah, simbolnya W. Itu adalah bilangan asli ditambahkan dengan bilangan 0 ya. Terus ada bilangan bulat juga, notasinya adalah huruf Z, tapi Z-nya ada garisnya seperti ini. Itu bilangan cacah dilengkapi dengan bilangan negatif. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi sebagian sorry. Nah, sebagian anggota himpunan bilangan bulat itu dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu ya. Nah, terus ada bilangan rasional juga. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dituliskan dalam bentuk M per N. M dibagi M dengan M-nya, dan N-nya juga merupakan bilangan bulat. Dan tentu N-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, selain bilangan rasional, ada juga bilangan irasional. Bilangan irasional berarti kebalikan dari bilangan rasional. Dia tidak bisa dituliskan dalam bentuk M per N. Ya, contohnya adalah bilangan akar, yaitu akar 2, akar 3, terus ini apa bacanya ini? Bilangan yang 3 ini apa nih? Akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari Pangkat 7. 3 dari 7. Ya, akar pangkat 3 dari 7. Itu juga merupakan bilangan irasional. Terus yang keempat ini apa? Konstanta apa ini? Pi, Pak. Pi. Itu ya bacanya adalah pi, bukan V, bukan phi, tapi pi. Kalau bahasa Indonesianya ya. Oke, pi itu nilainya berapa? Ada yang tahu? 3,14. 3,14 tertulis. 3,14 Yakin 3,14? atau Mendekati. 22/7. Nah, itu tadi ada yang bilang apa itu? Mendekati. Yang sudah dibulatkan. Mendekati. Iya. Jadi pi itu dia sebenarnya bukan bilangan rasional. Jadi bukan nilainya itu bukan 22/7 atau 3,14. Tapi dia sebenarnya merupakan bilangan irasional yang kita tidak akan mungkin bisa tuliskan dia secara lengkap si digit desimalnya. Gitu. Sebentar, saya coba. Nah, ke sini. Sebentar. Jadi pi
P itu merupakan bilangan irasional dia ya. Artinya apa? Artinya tidak bisa dituliskan dalam dalam perbandingan dua bilangan bulat. Jadi ya kita nggak bisa tuliskan digit desimal dari Pi secara lengkap ya. Tapi mungkin awalnya itu 3,1416 dan seterusnya. Nah, tapi dalam perhitungan biasanya Pi itu dikira-kira ya atau diaproksimasi. Mungkin kalau di SD dulu sering menggunakan 3,14 atau juga menggunakan yang tadi disebutkan 22/7. Tapi ini tidak sama ya, hati-hati. Ini adalah perkiraan. Gitu. Jadi, mungkin yang perlu saya tekankan juga di sini, kalau teman-teman melakukan perhitungan yang melibatkan pi, misalkan menghitung luas lingkaran dengan jari-jari 2, itu kan luasnya apa rumusnya? Luas dari lingkaran yang berjari-jari Kuadrat. pi dikali R kuadrat tadi katanya. Jadi jari-jarinya, karena jari-jarinya 2 dan R itu jari-jari, ya kita bisa ganti R-nya dengan 2. Jadi kita peroleh pi dikali 2 kuadrat sama dengan pi dikali 4 sama dengan 4pi. Gitu ya. Jadi di sini ketika teman-teman menerapkan rumus yang memuat pi di mata kuliah matematika ya, itu biarkan saja menuliskannya tetap pi. Berarti luasnya sama dengan 4pi. Mungkin agak berbeda ketika di mata kuliah lain ya. Mungkin mata kuliah engineering itu kan lebih numerik dia ya, lebih mengutamakan hasil berupa bilangan. Nah, kalau di mata kuliah engineering atau rekayasa, itu biasanya ya dilakukan aproksimasi atau perkiraan. Gitu. Tapi di mata kuliah matematika, biarkan saja pi ya. Tidak perlu diubah jadi 3,14 atau 22/7. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada bilangan real. Itu adalah seluruh bilangan yang mencakup bilangan rasional dan irasional. Atau seluruh bilangan yang ada pada garis bilangan. Ya. Nah, nanti kuliah ini itu cakupannya adalah bilangan real. Jadi di kuliah ini kita akan ya menggunakan bilangan real. Ya. Nah, selanjutnya ada operasi atau sifat-sifat yang ada pada bilangan real. Yang pertama, kalau kita punya bilangan ya, A dan B. Nah, jika A sama dengan B, maka A ditambah C sama dengan B ditambah C. Jadi kalau kita tambahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama, maka kesamaannya akan tetap berlaku. Begitu juga ketika kita kalikan kedua ruas dengan bilangan yang sama, maka persamaannya akan tetap berlaku. Nomor 2 ada hukum pencoretan untuk penjumlahan. Jadi ini kebalikan dari yang nomor 1. Kalau kita punya persamaan A ditambah C sama dengan B ditambah C, maka kita bisa kurangi kedua ruas dengan C, sehingga kita peroleh persamaan baru yaitu A sama dengan B. Nah, serupa dengan penjumlahan, perkalian juga mirip sifatnya.
kalau kita punya persamaan A dikali C sama dengan B dikali C, dan C-nya tidak 0, kita bisa bagi kedua ruas dengan C, sehingga kita peroleh A sama dengan B. Nah, terus nomor 4, ada sifat negatif dari bilangan negatif, itu akan menjadi bilangan positif. Nah, terus ada sifat distributif ya. Nah, ini maaf belum saya ubah. Kalau saya mau kalikan A dengan B ditambah C, seharusnya apa ini? Ada yang tahu nggak? Harusnya AB ditambah AB AC. B ditambah tambah AC, Pak. AB tambah AC, Pak. AB ditambah AC. Oke. Lalu nomor 6, itu ada perkalian dengan 0. Kalau kita kalikan seluruh bilangan dengan 0, ya pasti hasilnya akan 0. Lalu ada perkalian dengan bilangan negatif seperti ini. A dikali minus B itu sama saja dengan minus A dikali B sama saja dengan minus AB. Lebih khusus lagi, kalau misalkan B-nya negatif 1, ya negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Nah, karena ini matematika 1, ya saya berikan saja ya untuk sifat-sifatnya, dan ya tidak akan saya buktikan di sini juga. Terus nomor 8, kalau kita punya dua bilangan negatif, terus dikalikan, maka hasilnya akan jadi positif. Nah, nomor 9, kalau kita punya persamaan, jika A dikali B sama dengan 0, maka salah satu dari A atau B, itu nilainya harus 0. Nah, sifat ini nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, lalu ada dua rumus yang ya penting ya di sini. Saya coba jabarkan. Mulai dari yang nomor 10, kalau kita punya bentuk persamaan A dibagi B sama dengan C dibagi D, katanya di sini A kali D sama dengan B kali C. Nah, ini dari mana? Ya, sebenarnya kita bisa jabarkan langkah per langkah. Jadi, kita mulai dari ruas kiri. Di sini kita mau apa ya? Kita mau menghilangkan si B-nya. Nah, caranya di sini adalah kita bisa kalikan kedua ruas dengan B. Seperti ini ya. Nah, lalu ruas kanannya, ruas kirinya ini bisa kita coret. Oke, karena B dibagi B itu 1. Sehingga ruas kirinya hanya menyisakan A saja. Ruas kanannya itu jadi B dikali C dibagi D. Nah, sekarang kita mau semacam menghilangkan si D-nya. Dengan cara yang sama, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Coba. Dikalikan kedua Kedua ruas. ruas ini dikalikan kedua ruas dengan dengan D, Pak. Ruas nanti. Kalikan kedua ruas dengan D. Oke, mungkin di belakang saja. Jadi, A dikali D sama dengan B dikali C per D dikali D. Nah, sehingga kita bisa coret D-nya. Dan akhirnya kita peroleh persamaan A dikali D sama dengan B dikali C. Ya. Nah, untuk nomor 11, untuk nomor 11, yaitu sebenarnya penjumlahan pecahan saja ya. Ya, kalau mau sederhana, teman-teman bisa gunakan formula ini. Tapi sebenarnya tidak harus seperti ini. Ketika menjumlahkan pecahan. Contoh, kalau saya mau menjumlahkan
setengah dengan seperempat. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Menyamakan penyebut. Samakan penyebut. Menyamakan Samakan penyebut. penyebut. Berapa penyebut yang sama? 4. 4. 4. Nah, menyamakan penyebut itu sebenarnya kita mencari suatu bilangan yang terkecil yang bisa dibagi dengan 2, tapi juga bisa dibagi dengan 4. Dan bilangan tersebut adalah 4. Berarti yang atas gimana pembilangnya? 2. Dikali 2 2. tambah 1. 1. Lalu gimana nih? Tinggal dijumlahkan kan? Hasilnya adalah 3 per 3/4. 4. Jadi nggak harus selalu dikalikan ya si penyebutnya. Teman-teman bisa eh, pilih suatu bilangan kecil yang bisa dibagi kedua penyebut dari pecahan yang dijumlahkan. Nah, kalau perkalian, ini ya, kalau saya mau kalikan pecahan A per B dengan C per D, ini berarti tinggal dikalikan pembilangnya dibagi dengan perkalian antara penyebut. Ya, misalkan kalau setengah, kita kalikan dengan seperempat, berarti ya kalikan saja pembilang dengan pembilang, berarti 1 kali 1 dibagi dengan 2 kali 4, yaitu 8. Oke, seperti itu. Oke, lalu ini ada beberapa latihan terkait operasi bilangan. Mungkin silakan teman-teman coba ya beberapa dari soal ini. Bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi. Silakan dicoba nomor 4, terus nomor 8, dan 13. Oke, silakan dicoba dulu.
5 kurang 3, 2, 12. Oke, sepertinya sudah ada yang mencoba menjawab. Kita coba sama-sama. Ya, eh, Muhammad Fadli mau coba. Baik, Pak. Apa bisa share screen ya? Bisa nggak? Aduh, sebentar, Pak. Oh yaudah, Eh, saya coba yang tulis ya. Nanti Fadli yang Iya, Pak. menyebutkan Mohon langkah-langkahnya. maaf, Pak. Belum bisa share screen. Oke, tidak apa-apa. Nomor 4, pilih Nomor 5 4 dikali min 1. Oke, nomor dikali 4, idenya gimana deh?
Saya mengerjakan yang dalam kurung terlebih dahulu, Pak. Yang 7 plus 12 min 16. Oke, yang di dalam kurung dulu. Ya, Oke, berarti jadi gimana? berarti 5 7 5 dikali apa? dikali min 1 1 dikali. dikali 3, Oke, 7 tambah 12, 19 dikurang 19 16. kurang 16, 3. Oke, Ditambah 4, oke. kurung siku. Ya, tambah Ya, 2. kurungnya kurung biasa tidak apa-apa ya. Oh, tidak apa-apa. Ya, Pak. Oke. Lalu masih pengerjaan di dalam kurung, min 1 kali 3, min 3, Min tambah 3 4, tambah 4 berarti dapat 1, dapat 1. Oke. lalu dikalikan dengan Oh, 5, 1 ya. ya, kali Hasilnya? dengan hasil akhirnya 7, Pak. Oke, sip. Oke, bilangan bulat sepertinya tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Siapa? Fadil ya. Ya, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. oke, sip. Coba nomor 8. Raihan Zakaria. Gimana idenya nomor 8? Kerjain yang di dalam kurungnya dulu Pak, yang sepertiga dikurang seperlimanya itu. Oke, Jadi min berarti jadinya sepertiga min sepertiga kurung kurung 2/5 dikurang 2/5 per kurang 2 setengah setengah. kurung. Nah, sepertiga dikurang 1/5 ini jadiin per 15, penyebutnya per Oke, 15. penyebutnya 15. Terus Pembilangnya atasnya 5 kurang 3, 2. 5 kurang 3. 3. Oke, Terus tulis oke, lagi minus sepertiga oke. Terus 2/5 2/5. dikurang setengah kali 2/15. Oke, Duanya coret, sip. Duanya bisa coret ya. ya, min sepertiga kali 2/5 dikurang 1/15. Oke, terus Terus kerjain yang 2/5 kurang 15 ini dijadiin per 15. Jadi min sepertiga per penyebutnya 15. penyebutnya 15. Jadi tidak harus dikalikan, bisa cari Ya, bilangan terkecil yang bisa dibagi 5 atau bisa ya. juga dibagi 15. Di 6 ini yang 6 6 dikurang 1. dikurang 1. Oke, Jadi min sepertiga dikali 5/15. berapa ini? Jadi sama dengan 5/15-nya jadiin sepertiga. Tuh, disederhanakan ya. Ya, Jadi sepertiga hasilnya minus 1/9. minus 1/9. Oke, pecahan tidak ada masalah. Sekarang kita coba gabungkan pecahan dengan bilangan bulat. Siapa tadi yang raise hand? Sheila. Gimana Sheila? Baik, Pak. Jadi di pertama-tama ngerjain yang di penyebutnya itu yang 1 tambah 1/2 dulu. Satunya tuh diubah jadi 2/2. Jadi Boleh. hasilnya 1 dikurangi 1/3/2. Oke, tadi ntar satunya diubah jadi 2/2 ya. Ya. Ini. Berarti jadinya 1 dikurang 3/2. 1/3/2. Ya. Terus kalau ada seperti ini gimana sifatnya? Karena itu per itu artinya bagi, jadi itu sama aja artinya 1 dikali 2/3. Tuh. Kalau kita punya bentuk seperti ini, A dibagi B per C, ini sama saja dengan A dikali C per B. C per B. Oke.
Jadi ini akan sama dengan 1 1 dikurang dikurangi 2/3. 2/3. Yang satu ini diubah lagi menjadi 3/3. Betul. Dikurang 2/3, 3/3. hasilnya Jadi adalah hasilnya sama dengan 1/3. 1/3. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan yang lain? Operasi bilangan harusnya aman ya. Oke, kalau aman saya coba lanjutkan. Bentar, sudah ke persamaan linear dulu ya. Nah, persamaan linear itu bentuk umumnya AX ditambah B sama dengan CX ditambah D. Oke ya. Jadi di persamaan ini kita harus mencari suatu bilangan sehingga ruas kirinya sama dengan ruas kanan. Jadi akan dicari bilangan X sehingga nilai di ruas kiri sama dengan nilai atau ya bilangan di ruas kanan. Oke ya. Lalu bilangan X yang memenuhi kondisi di atas disebut solusi dari persamaan linear. Oke, contoh. Misalkan saya punya persamaan 3X ditambah 7 sama dengan 10. Ini ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah X sama dengan 0 merupakan solusi? Solusi bukan itu. Kan, Pak. Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Karena kalau S-nya 0, kedua ruas berbeda nilai, Pak. Karena kalau X-nya 0 itu dikalikan 3, ditambah 7 hasilnya bukan 10, Pak. tuh, berarti ini bukan solusi ya. Jadi jawab X sama dengan 0 bukan solusi karena kalau kita ganti X-nya dengan 0, maka kita akan peroleh 3 kali 0 tambah 7, itu hasilnya 7, dan 7 tidak sama dengan 10. Oke? Nah, sekarang saya coba tanya lagi, gimana dengan X sama dengan 1? Solusi bukan? Betul, Solusi, Pak. Solusi, Solusi, Pak. betul. Solusi, Pak. Solusi, Pak. Solusi ya.
Jawab. Betul ya, X sama dengan 1 merupakan solusi karena kalau kita ganti X-nya dengan 1, kita akan peroleh 3 kali 1 ditambah 7 sama dengan 10. Berarti nilainya sama dengan ruas kanannya. Berarti X sama dengan 1 merupakan solusi. Gitu ya. Nah, selanjutnya gimana cara mencari solusi persama linear secara umum? Caranya adalah kita buat salah satu ruasnya itu hanya memuat variabel X saja. Oke, jadi buat salah satu ruasnya hanya memuat X. Oke, jadi semacam yang menyederhanakan si persamaannya. Caranya gimana? Caranya adalah dengan melakukan operasi penjumlahan atau perkalian di kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, kita coba lihat contoh yang tadi. 3X tambah 7 sama dengan 10. Nah, sekarang kita mau di ruas kiri itu hanya ada X. Oke, kita mau coba hilangkan si 7. Jadi caranya gimana? Kalau kita Dikurangkan mau 7, Pak. Kedua ruas dikurangkan 7. kedua ruas dia apa kan? Dikurangkan Kurang 7. dengan 7. Dikurang dengan 7 ya. Berarti jadinya 3X ditambah 7 dikurang 7 sama dengan 10 dikurang 7. Hasilnya 3X, ya kan 7 kurang 7 itu 0. Berarti 3X tambah 0 sama dengan 3X ruas kanannya. Jadi 10 kurang 7 itu adalah 3. Oke. Nah, sekarang saya mau di ruas kirinya hanya ada X. Berarti harus diapakan ini? Dibagi tiga, Pak. Bagi kedua ruas dengan 3. Sehingga kita peroleh X-nya berapa? 1. 1. Itu ya. Jadi kita peroleh solusinya adalah X sama dengan 1. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada ya? Nah, ini ada beberapa latihan soal terkait persamaan linear. Nanti bisa teman-teman coba sendiri ya. Nah, mungkin saya mau ke operasi aljabar dulu. Khususnya yang nomor 8. Faktorisasi atau pemfaktoran ya. Nah, operasi pemfaktoran ini itu akan berguna ketika teman-teman ingin menyelesaikan persamaan kuadrat. Oke. Nah, di sini kita punya sifat, kalau teman-teman punya bentuk kuadrat atau polinom seperti ini ya, polinom pangkat 2, x kuadrat ditambah bx ditambah c, dengan b dan c adalah suatu bilangan real, itu dia bisa difaktorkan jadi
X ditambah P dikali X ditambah Q dengan P dikali Q harus sama dengan C dan P ditambah Q harus sama dengan B. Nah, kenapa sifat ini berlaku? Kita bisa lihat dari ruas kanannya dulu. Oke, kalau kita punya bentuk X ditambah P dikali X ditambah Q, kalau kita kalikan secara distributif gimana nih? Berarti kan yang pertama ini X dikali X. Oke, perkalian distributif ya. X dikali X berapa? X kuadrat. Kuadrat. X kuadrat. Terus X dikali Q plus QX. plus QX. Selanjutnya, P dikali X Plus Plus PX. X. plus PX. Terakhir, P dikali Q Plus Plus PQ. Q. plus PQ. plus P. Nah, ini sekalian sifat distributif ya. Oke. Nah, ini bisa saya sederhanakan jadi X kuadrat. Oke, mungkin saya tukar dulu ya sukunya. Jadi QX ditambah PX kan sama saja dengan PX ditambah QX. Yang belakang sama saja. Nah, lalu kalau ada PX ditambah QX, ini sama saja dengan P ditambah Q dikali X. Ini ya. Nah, kita ingin yang ruas kanan sama dengan yang ruas kiri. Berarti gimana? Berarti ini harus sama dengan si polinom yang sebelah kiri, atau si bentuk yang sebelah kiri. Yaitu harus sama dengan X kuadrat ditambah X ditambah C. Nah, dua buah polinom itu dikatakan sama ketika koefisien dari suku-sukunya itu sama. Nah, dengan kata lain, P ditambah Q itu harus sama dengan B, dan P dikali Q harus sama dengan C. Gitu ya. Jadi yang ini harus sama dengan yang ini, dan yang ini P dikali Q harus sama dengan C. Nah, artinya ketika teman-teman mau memfaktorkan bentuk kuadrat seperti ini, teman-teman harus mencari dua buah bilangan. Kalau dikalikan, kalau dijumlahkan sama dengan B, tapi kalau dikalikan sama dengan C. Contoh ya. Kalau saya punya X kuadrat ditambah 7X ditambah 10. Berarti kita harus apa ini? Mencari bilangan yang kalau dijumlahkan sama dengan berapa? Sama dengan 7. Sama dengan 7. Dan kalau dikalikan harus sama dengan 10. 10. Bilangan apa itu? 5 dan 2, Pak. 5 Ya, dan 2. 5 dan dan plus 2. Oke, seperti itu ya. Oke, contoh lain apa misalkan? X kuadrat plus X min 6. Coba. Berarti kita harus apa nih? Mencari dua bilangan yang Kalau ditambah Kalau Tambah ditambah sama dengan 1, dikalikan dikalikan sama sama dengan min 6. 6. Oke, kalau ditambah sama dengan 1. 1 ini ya, hati-hati ya. Itu koefisiennya bukan 0, tapi 1.
Ya, berarti bilangan apa itu? X Min min 2 X sama plus 3. min X 2. plus Dua. 3, X min Dan 2. Tiga. Dua. Dikalikan X min 2. X plus 3. Oke, sip. Terima kasih. Oke, gitu ya cara memfaktorkan ya. Oke, mungkin ada juga pemfaktoran bentuk yang lain. Pemfaktoran bentuk lain. Masuk ke contoh ya. Nah, kalau saya punya polinom yang tidak ada konstantanya ya, tidak ada konstantanya, mungkin koefisien X kuadrat tidak harus 1. Nah, seperti ini. Bentuk yang ini itu bisa kita faktorkan jadi X-nya bisa kita pisahkan keluar, jadinya X dikali AX ditambah B. Gitu ya. Pemfaktoran bentuk yang lain. Mungkin ini bukan contoh, tapi bentuk umum. Nah, baru kita lihat contoh. Oke, 2X kuadrat ditambah 18X. Berarti ini sama saja dengan X dikali 2X ditambah 18. Atau kalau duanya mau teman-teman keluarkan juga boleh ya. Jadinya 2X dikali apa? Yang di dalam kurung. X plus X 9. tambah 9. Ya, X tambah 9. Gitu ya. Nah, nanti di persamaan kuadrat ada juga yang ruas kirinya bentuknya ya seperti ini. Gitu. Jadi jangan bingung ya. Oke. Nah, kita sudah lihat bentuk-bentuk pemfaktoran. Sekarang ke persamaan kuadrat. Tapi mungkin hari ini kita bahas yang bentuk X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke. Jadi kita bahas kasus khusus ketika koefisien X kuadratnya 1. Oke, kita bahas kasus khusus ketika koefisien X kuadratnya 1. Nah, ide atau caranya kita faktorkan ruas tak 0. Atau dalam hal ini kita faktorkan si ruas kirinya. Oke, langsung ke contoh. Oke, mungkin kita pakai polinom yang tadi saja. X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Oke, tadi faktornya apa ini? Faktor ruas kirinya apa? X plus 2. X plus 5, X plus 2. X plus 5 dikali X plus 2 sama dengan 0. Oke. Nah, tadi kan di persamaan linear, saya sudah sebutkan bahwa solusi suatu persamaan ya, khususnya yang tadi persamaan linear, itu adalah bilangan X yang membuat ruas kirinya itu sama nilainya dengan ruas yang kanan. Berarti dalam hal ini kita akan mencari suatu bilangan X yang membuat ruas kirinya sama dengan 0 ya, karena ruas kanannya bernilai 0. Oke. Nah, kita bisa pakai sifat yang tadi. Jadi kalau kita punya persamaan, atau kita punya dua buah bilangan ya, dua buah bilangan, yaitu A dan B, dan hasil kalinya 0, maka
salah satu dari A atau B itu nilainya harus 0. Jadi A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 ya. Ini sifat yang tadi. Oke, jadi cukup masuk akal ya. Karena kan biar jadi 0, ya salah satu bilangannya itu harus 0. Karena kalau kita mau membuat suatu bilangan 0 dari perkalian dua buah bilangan, ya kita harus kalikan salah satunya dengan 0. Gitu. Nah, kita bisa terapkan sifat yang ini ke persamaan kuadrat yang sudah difaktorkan. Oke. Nah, kalau saya punya bentuk yang seperti ini, berarti biar ruas kirinya 0, itu haruslah X ditambah 5-nya yang 0, atau X ditambah 2 yang sama dengan 0. Gitu ya. Nah, kalau kita mau X tambah 5 sama dengan 0, berarti X-nya harus berapa? Plus Min 5. Nah, Min 5. Min 5. oke. Seperti yang tadi ya, ini kan persamaan linear sebenarnya. Kita bisa kurangi kedua ruas dengan 5. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan min 5. Atau yang ini, Min 2 kalau kita mau X tambah 2-nya 0, berarti X-nya harus Min 2. dikurang min Min 2. 2. min 2. Min 2. Gitu ya. Oke. Ya, lalu kita coba lanjut ke contoh 2. Contoh 2, kita coba pakai yang ini deh, pemfaktoran yang lain, bentuk yang lain. Jadi coba 2x kuadrat ditambah 18x sama dengan 0. Coba. Ada yang bisa nggak? Silakan. Kira-kira harus gimana ya? Kalau ngikutin ide yang tadi. Difaktorkan dulu, Pak. Difaktorkan. Faktornya apa? Boleh yang X kali 2X plus 18. Oke, X dikali apa? 2X plus 18 2x tambah 18 sama dengan 0. sama dengan 0. Nah, Jadi kalau ya, oke, gimana? mengikuti coba. dari pernyataan yang A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, di sini X sama dengan 0 atau 2X plus 18 sama dengan 0. Sip, betul. Jadi salah satu dari X dan 2x tambah 18 itu harus 0. Ya, Gitu ya. Nah, kalau ini Iya, udah Pak. jelas ya. X-nya sama dengan 0, ya sudah, biarkan saja. Ini Ya, solusinya. iya, Pak. Nah, yang mungkin harus dihitung adalah yang satunya. Kalau kita mau 2x tambah 18 sama dengan 0, berarti X-nya harus berapa? X-nya harus min 9, Pak. Min 9. Gitu ya. Jadi, faktor dari suku kuadrat di ruas kirinya itu semacam menghasilkan persamaan linear yang baru. Gitu. Oke, mungkin contoh lagi. Kalau saya punya persamaan ini, x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 sama dengan 0. Apakah bisa difaktorkan? Bisa. Bisa. Kalau bisa, jadi apa dia?
Plus X 3 plus dikali 3 3 dikali X kuadrat. dikali X X plus plus 3. 3 kuadrat. X Plus 3 kuadrat. Plus 3 kuadrat. atau X plus 3 dikali X plus X plus 3. 3. Gitu ya. Nah, berdasarkan sifat yang tadi, kita akan punya dua persamaan linear ya, yaitu X plus 3 sama dengan 0 atau X plus 3 sama dengan 0. Dan ini persamaan linearnya sama karena faktornya itu sama-sama X tambah 3. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan saja ini. Kalau kita mau X tambah 3-nya yang 0, berarti X-nya harus berapa? Min 3, Pak. Min Minus 3. 3. 3. Ini juga min 3 ya. Oke, nah berarti persamaan yang jenis seperti ini itu persamaan kuadrat yang hanya memiliki satu solusi bilangan real ya. Nah, mungkin ada yang terlewat tadi. Kalau saya punya persamaan seperti ini ya, bentuk kuadrat yang seperti ini, X dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini ruas kirinya. Jadi bentuk ruas kiri itu bentuknya A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke. Nah, kalau teman-teman punya bentuk kuadrat yang seperti ini, itu bisa difaktorkan jadi A ditambah B dikalikan A dikurang B. Ya. Oke, ini sering muncul juga ya, sering digunakan juga nanti. Nah, sekarang kalau kita terapkan sifat yang biru ke persamaan ini untuk memfaktorkan yang ruas kirinya, kira-kira kita akan peroleh bentuk seperti apa ini? X Bisa nggak? plus X plus plus 3 3 X min 3. Dikali plus X 3 minus dikali X 3. min 3. Oke, X tambah 3 X min 3. X min 3. kali X dikurang 3. Nah, kalau sudah difaktorkan seperti ini, itu idenya sama seperti yang tadi. Kan kita mau mencari solusi persamaan. Berarti kita mau mencari X sehingga ruas kirinya juga bernilai 0. Artinya, ya X tambah 3 harus 0, atau X dikurang 3 itu harus 0 juga. Jadi, salah satu di antara dua faktornya itu harus bernilai 0. Nah, kalau kita mau X tambah 3-nya 0, berarti X-nya harus min Min 3. 3. Nah, kalau kita mau X min 3-nya yang 0, berarti X-nya harus berapa? 3. Harus 3. Itu ya, sehingga kita memiliki atau memperoleh solusi dari persamaan kuadratnya itu ada dua ya, dua solusi. Oke, seperti itu. Ini ada beberapa latihan ya. Nanti mungkin bisa teman-teman coba sebagai latihan. Oke, terus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu sebenarnya ada 3 cara ya. Yang kita bahas itu baru yang pertama, yang faktorisasi atau pemfaktoran. Tapi nanti ada juga persamaan kuadrat yang sulit untuk difaktorkan. Itu persamaan kuadrat ketika koefisien dari X kuadratnya tidak 1, tapi mungkin saja 2 atau 3. Seperti yang mana? Yang nomor 4 ini. Nah, kalau untuk persamaan kuadrat jenis itu,
kita mungkin bisa menggunakan rumus kuadratik, atau mungkin di SMA disebutnya rumus ABC ya, yang bentuknya seperti ini. Nah, mungkin untuk melengkapkan kuadrat sempurna itu tidak saya bahas dulu di sini ya. Mungkin itu nanti saja, mungkin di persama lingkaran mungkin ya. Tapi nanti untuk selanjutnya saya akan coba lanjut ke menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadratik yang bentuknya seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Silakan. Atau ada yang mau didiskusikan? Pak, izin bertanya Ya, silakan. mengenai tadi sumber belajar yang akan dipakai kan di awal sudah dikatakan bahwa Purcell kan yang bakal dipakai. Nah, Iya, itu betul. nanti akan dibagikan atau tidak ya, Pak? Oh iya, nanti PDF-nya akan saya upload di Teams ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, silakan. PT tadi yang Bapak jelasin itu bakal di-share nggak, Pak? Oh iya, nanti akan saya share juga itu ya. Siap, makasih ya, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Oke, mungkin kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Nanti kita akan lanjut di hari Rabu berarti ya. Dan sayangnya hari Rabu masih online ya, menurut pemberitahuan dari ITB. Jadi masih via Zoom. Ya, mudah-mudahan keadaan sekitar bisa lekas membaik, sehingga minggu depan kita sudah bisa bertemu di kelas. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan atau hal yang didiskusikan, saya bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Mungkin sekian dari saya. Selamat siang. Bisa meninggalkan Zoom ya. Selamat siang, Bapak. Terima Selamat kasih. siang, Siang, Bapak. Pak. Terima Terima kasih. kasih banyak ya, Terima Pak. kasih, Pak. Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Pak.